berbasis digital. Nah, sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vincentia Istitin dulu dan teman saya Rini Solidaritas Bulet. Oke, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Check it out. Etika dalam bermedia sosial. Nah, etika ini jelas tidak asing lagi bagi kita. Etika kita dapat dari kecil, yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan kerja. Jadi, secara umum, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya suatu hal, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya. Setelah mengetahui pengertian dari etika dan media sosial, sekarang kita bisa menyimpulkan apa itu pengertian secara luas daripada etika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial merupakan aturan-aturan yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial yang ada di era digitalisasi saat ini. Bahkan saat ini kita sudah memasuki era yang namanya era disrupsi atau perubahan besar-besaran. Dalam bermedia sosial tentu saja kita harus mengenali apa hal-hal yang baik dan benar, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari, sehingga kita bisa membatasi diri dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan orang atau pihak-pihak lain. Jenis-jenis media sosial. Di sini terdapat beberapa jenis media sosial yang sudah tidak asing lagi untuk kita, di mana kita sudah sangat sering menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jenis media sosial yang bernama YouTube. YouTube merupakan platform untuk menonton video secara online yang paling populer saat ini. YouTube bisa kita gunakan untuk berbagai hal atau keperluan. Bisa untuk keperluan atau dijadikan sebagai media pembelajaran, bisa untuk keperluan dalam mencari pekerjaan ataupun mengembangkan usaha yang sedang dirintis, bahkan bisa untuk sekedar menjadi hiburan semata. Yang kedua, di sini ada jenis media sosial yang bernama Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto atau video dengan menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jaringan sosial termasuk Instagram milik sendiri. Yang ketiga, jenis media sosial saat ini yang sudah sangat sering digandrungi oleh kalangan saat ini yaitu Facebook. Facebook merupakan layanan jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Jika kita mempunyai akun media sosial yang bernama Facebook, kita tidak hanya terhubung dengan orang-orang yang berada di satu negara dengan kita. Kita bisa terhubung dengan berbagai orang di seluruh dunia tanpa terhalang perbedaan negara karena kita sudah terhubung di jaringan yang sama. Kemudian keempat, ada jenis media sosial yang bernama Twitter. Twitter merupakan situs jaringan sosial yang ada saat ini yang digunakan untuk orang-orang berkomunikasi dalam pesan singkat yang sering disebut dengan kicauan. Dari logonya saja kita sudah tahu. Jenis media sosial selanjutnya yaitu WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, serta reliable tanpa pulsa karena WhatsApp menggunakan pakai data internet. Namun, dalam pengiriman di WhatsApp memiliki keterbatasan, misalnya dalam pengiriman file seperti foto dan video. Selanjutnya, Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba yang dapat mengirim file-file maksimal sebesar 1,5 GB. Berbeda dengan WhatsApp, di Telegram kita dapat mengirim file-file yang maksimal sebesar lebih dari 1 GB. Dan dalam membuat grup dalam Telegram, penggunanya dapat lebih dari 1 juta pengguna. Jenis media sosial selanjutnya ialah TikTok.
di mana TikTok merupakan suatu platform untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video dan juga dapat membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. Di TikTok ini kita bukan hanya bisa menggunakannya sebagai media hiburan di kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga bisa menggunakan TikTok sebagai ladang atau tempat untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya kita menjual barang atau produk yang dijual oleh orang lain atau istilahnya disebut dengan affiliate. Atau juga mengadakan live streaming di mana saat live kita bisa mendapatkan koin dari pengguna lain. Selain dari jenis-jenis media sosial di atas, ada banyak lagi jenis media sosial yang terdapat di sekeliling kita. Namun yang kami bahas sebelumnya adalah jenis-jenis media sosial yang umum kita gunakan saat ini. Setelah dari jenis media sosial, kita masuk ke dalam etika-etika dalam bermedia sosial. Nah, di dalam bermedia sosial ada beberapa etika yang harus kita ketahui dan wajib kita pahami di dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu pergunakanlah bahasa yang baik. Tentu saja dalam menggunakan bahasa yang baik ini kita tidak hanya butuh di dalam bermedia sosial, namun di kehidupan sehari-hari juga kita tentunya wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pesan yang kita sampaikan kepada orang lain bisa diterima dengan baik dan orang lain yang menerima pesan kita bisa memberikan feedback atau balasan yang baik juga. Kemudian yang kedua, menghindari penyebaran sara dan pornografi. Nah, yang pertama kita harus adanya pemahaman bahwa dalam bermedia sosial kita harus menghindari yang namanya penyebaran sara atau suku, agama, dan ras. Mengapa kita harus menghindari ketiga hal tersebut? Karena di dalam penyebaran sara bisa saja ada yang namanya saling menjelekkan atau membeda-bedakan, atau yang diistilahkan dengan mendiskriminasi. Misalnya karena adanya perbedaan suku, perbedaan agama ataupun ras, seseorang bisa menjudge atau memberi pandangan yang menghina atau merugikan pihak lain. Kemudian adanya penghindaran terhadap penyebaran pornografi. Ini tentu saja harus sangat dihindari dalam bermedia sosial. Mengapa? Karena dalam bermedia sosial sekarang ini bukan hanya kalangan-kalangan dewasa yang mengetahuinya. Di zaman sekarang, anak-anak di bawah umur sudah sangat banyak yang mengetahui bagaimana itu penggunaan media sosial. Mereka sudah tidak asing lagi dalam menggunakan jenis-jenis media sosial saat ini. Jadi, untuk menghindari adanya penampakan atau berita yang tidak seharusnya dilihat oleh kalangan-kalangan anak-anak, sebaiknya kita sebagai pengguna sosial yang bijak menghindari yang namanya penyebaran pornografi atau hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian ketiga, cross-check kebenaran berita. Di dalam menggunakan media sosial tentu saja berita merupakan hal yang lumrah kita lihat. Jadi sebelum kita menelaah atau menelan mentah-mentah yang terhadap berita yang kita dapat atau kita lihat, sebaiknya kita melakukan cross-check atau pengecekan terlebih dahulu terhadap berita yang baru kita lihat atau kita dengar. Karena di dalam berita belum tentu hal yang disampaikan 100% benar atau bisa saja mengandung berita yang tidak benar atau karangan semata dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, etika dalam bermedia sosial yang keempat ialah menghargai hasil karya orang lain. Di dalam bermedia sosial sudah tidak asing lagi dalam menyalurkan hobi dan kemampuan untuk disalurkan ke media sosial, yaitu salah satunya dengan menampilkan karya-karya yang menurut mereka ingin diapresiasi dan menyebarkannya di dalam media sosial yang mereka miliki. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita tentu saja harus ada yang namanya menghargai hasil orang lain yang sudah disebarkan di media sosial. Yang namanya media sosial tentu saja kita terhubung dengan orang-orang lain. Nah, kita sebagai pengguna yang bijak
setidaknya menghargai hasil karya orang lain tersebut dengan paling tidak memberi apresiasi dari karya yang telah mereka sajikan di dalam media sosial mereka, dengan memberi setidaknya apresiasi berupa like ataupun komentar-komentar yang membangun dari hasil karya orang lain tersebut. Kemudian yang kelima, kita jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Mengapa? Karena bisa saja pengguna lain dari media sosial menyalahgunakan informasi pribadi kita. Seperti misalnya, jangan mengumbar atau menyebarkan foto KTP atau identitas pribadi, kartu keluarga maupun lain sebagainya yang mengandung informasi pribadi kita masing-masing, untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Kemudian yang keenam, tidak membagikan berita hoax. Artinya kita tidak usah menggunakan media sosial untuk membagikan atau meng-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau disebut dengan hoax. Karena dengan penyebaran hoax ini bisa saja orang lain termakan atau percaya dengan apa yang kita bagikan, sehingga kita bisa saja dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab atau tidak mendasar. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, stop mengomenin atau mengomentari permasalahan orang lain. Ini tentu saja, terutama kita sebagai masyarakat biasa, kita biasa untuk mengomentari permasalahan orang lain, apalagi jika itu pihak-pihak yang menjadi panutan masyarakat, misalnya beberapa oknum ataupun artis-artis saat ini. Untuk itu kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, jangan mencampuri urusan orang lain atau meninggalkan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab atau belum tentu kebenarannya, namun kita sudah meninggalkan atau memberikan jejak-jejak yang membuat orang lain tersinggung atau tidak suka terhadap tanggapan kita. Selanjutnya, SWOT analisis etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatannya yaitu satu, menjadi sumber pengetahuan bagi semua kalangan. Yang kedua, memudahkan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Yang ketiga, berbisnis menjadi lebih efektif dan maksimal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang menjadi kelemahannya adalah berkurangnya interaksi langsung sesama keluarga jauh maupun dekat. Yang kedua, menimbulkan tindakan kriminal seperti mencuri data seseorang dan membobol data tersebut. Yang ketiga, menimbulkan rasa malas karena keasyikan berselancar di media sosial. Ketiga, opportunities atau peluang. Yang menjadi peluangnya adalah memudahkan proses jual beli jarak jauh dengan aplikasi jual beli online. Yang kedua, mempermudahkan pembisnis untuk menyampaikan kejelasannya kepada khalayak ramah. Ketiga, dapat mencari informasi tentang pekerjaan dengan mudah di internet. Kemudian terakhir keempat, threats atau ancaman. Yang menjadi ancamannya yaitu satu, hilangnya toleransi terhadap sesama. Kedua, mengakibatkan kerusakan organ mata. Ketiga, banyaknya tindak kriminal. Keempat, ketergantungan terhadap media elektronik. Setelah SWOT analisis, kita masuk pada SWOT strategi. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, di mana strategi ini menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan, yaitu dengan terus mengikuti perkembangan teknologi sehingga bisa bersaing dalam mengembangkan kemampuan, misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, yang menghasilkan strategi yang mengambil keuntungan dari kesempatan dengan cara mengatasi kelemahan, yaitu tetap menjaga komunikasi yang baik walaupun hanya secara virtual. Kedua, meningkatkan keamanan tiap akun media sosial yang dimiliki, misalnya dengan merutinkan mengganti password dari media sosial, misalnya seminggu sekali. Ketiga, melakukan aktivitas lain selain dari media sosial,
yang artinya kita tidak selalu bergantung atau kecanduan menggunakan media sosial. Ada baiknya kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan media sosial, seperti melakukan kegiatan di alam bersama keluarga dan lain sebagainya. Kemudian strategi selanjutnya ialah strategi ST atau Strength Traits, yang menghasilkan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Ialah pertama, menggunakan teknologi canggih yang menyediakan perlindungan bagi penggunanya sehingga lebih aman digunakan. Misalnya menggunakan Android yang ada pelindung terhadap pengguna, atau pelindung mata yang sekarang tidak asing itu terdapat di beberapa Android maupun Apple, sehingga jika kita menggunakan tidak langsung kontras dengan mata. Kemudian strategi yang kedua di dalam strategi ST ini ialah kecanduan penggunaan media sosial bisa dijadikan sebagai kegiatan yang menghasilkan. Ya, walaupun kita kecanduan dalam bermedia sosial bukan berarti kita menjadikannya sebagai bahan untuk malas-malasan, tetapi kita bisa menciptakan suatu hal yang bisa menghasilkan uang, seperti menjadi vlogger, menjadi affiliate, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah strategi WT atau Weakness Trait, yang menghasilkan strategi dengan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang pertama di sini ialah membatasi diri dalam bermedia sosial agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan tingkat kemalasan, meningkatkan sikap untuk tidak mau lagi berinteraksi dengan dunia luar, dan lain sebagainya. Strategi yang kedua di sini ialah tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Walaupun sekarang sudah ada media sosial, ada baiknya kita tetap menjaga hubungan dengan orang-orang luar di sekitar kita. Sekian pemaparan materi kami mengenai etika dalam bermedia sosial. Semoga pemaparan materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jika ada penyampaian atau pengucapan yang salah atau tidak berkenan, mohon untuk dimaklumi. Agar kami lebih semangat, Jangan lupa like,